saya Salisa Hairunida dari kelas 11 IPS 3 akan menerangkan tentang dominasi pemerintahan kolonial Belanda yang meliputi 1. Sistem tanam paksa, 2. Kebijakan liberal, dan 3. Perkembangan agama Kristen. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di India. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Tyndall untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London. Salah satu isi konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di India kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Poin pertama, sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di India. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi. Di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Ketentuan tanam paksa. Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu antara lain tembakau, kopi, tebu, dan nila. Pelaksanaan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Yang jelas, pelaksanaan tanam paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Poin kedua, kebijakan liberal. Periode sejarah Indonesia 1870 sampai 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha. Kegiatan di Indonesia terutama dalam industri-industri perkebunan. Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah, serta penghapusan unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Zaman liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi yang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870 sampai 1885. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret karena jatuhnya harga-harga di pasaran dunia. Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan, tetapi reorganisasi sebagai perseroan terbatas. Di bawah ini beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khususnya Jawa, yaitu A. Kemakmuran rakyat yang ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya. B. Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. C. Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem verskot atau uang muka. Poin ketiga, perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia, ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua hukum waktu. Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indicopletes dalam bukunya Topographica Christiana diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar dan Sri Lanka.
Pada periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik dan orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol. Dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu atau di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan perdagangan ini, pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timor, agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.